sebelumnya perkenalan, nama saya Pei Nurirahat dari kelompok yang diketuai oleh Randi. Kami di sini tujuannya mewawancarai Bapak gitu Pak soal kelompok tani. Mungkin langsung saja Pak, boleh perkenalan terlebih dahulu. Diperkenalkan. Terima kasih. Saya nama Awan Tarwan. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok tani Balemoyan. Alhamdulillah merendah kelompok tani Balemoyan di bidang pertanian sawah dan hortikultur maka ya di masalah dan iklim. Jadi pembangunan tani padi sawah sementara kelompok tani. Tapi kemudian bergerak lagi di peternakan oleh ayah. Kelompok tani jadi kelompok tani Balemoyan di bidang pertanian padi sawah termasuknya berenang peternakan oge kami berenang di kelompok ayah. Dan saya nama geus kenor ketika kamu deui. Kamu mah kelompok peternakan berdasi gitu di bawah karya ayah. Kelompok berdasi mah berenang sampai ke 300 ekor domba. Aya lumayan ada. Kemarin pengelolaan pengurusan bubar berdasi. Kemudian kelompok-kelompok maya membangun ala kadarna lah. Itu sementara. Kalau misalnya awal mula dibentuk kelompok tani itu di mana? Kelompok tani Balemoyan teh tahun 85 pertama tahun 85 ketua teh ke namanya Pak Sukiman. Terus Cahidi Sukiman. Terus tahun 95 diganti urusan Kasuhardi 2001 abi. Jadi kelompok tani dari 2001 SK oleh SK kelompok tani 2001 tapi dari dulu abi anggota. Nah intinya mah dari orang udah tak ada hujan soalnya. Ya. Di desa Mangkarjaya itu tak ada hujan kami. Berarti satu musim mana ya Pak? Dua musim. Karena menharodona panjang satu musim. Pemainnya tenang tuh ya. Hah? Akhirnya tenang tuh. Tentu, memang ada masalah tak hujan mau tentu. Kadang-kadang ya setahun tak bisa. Gitu, kumaha cuaca. Beda jangan aya sumber cahaya irigasi. Udah bagus. Nah, di mana ada aya irigasi itu irigasi kalau kada hujan. Ya sebenarnya mata sarana teh eta. Ada irigasi mah dari Panawangan irigasi nanti. Nah, gitu ya. Padi sawah saja atau tadi ada peternakan? Peternakan ada. Apa itu masih jalan Pak? Peternakan paling domba, itik. Nah, memang itu juga populer, yang penting ayam lah gitu. Berarti kelompok Bapak itu terfokus di padi sawah ya? Padi sawah berfokusnya, cuma peternakan mah hanya sampingan. Bukan sampingan kan masih berkesinambungan untuk pupuk alami gitu, pupuk nulis sebat merenang, kompos atau lagi yang berdekatan pendampingan pemupukan lah gitu. Jadi ternaknya ya selain titik non organik kimia ya organik ya. Gitu. Terus ini Pak kendala yang dihadapi oleh kelompok Bapak terutama di padi sawah gitu. Kendalanya gimana aja gitu Pak? Kendala terus terang aja masalahnya haji cair. Masalah kendala. Seterusnya berenang masalah pH tanah sampai saat ini kapur kami ya. Kendala itu pH tanah yang menentukan hasil dan tidak hasilnya pertanian itu bukan. Oh jadi BPP kecamatan belum punya yang namanya untuk pengukuran pH tanah yang betul-betul dianggap ya maksimal. Paling akhirnya disuruh nanti abdi ngambil sampel tanah paling ke siku bawa ke lab paling ke Ciamis. Sementara untuk mengecek itu juga bro nggak tahu hasilnya kan guys maksimal karena pH kan dia hanya 5, di bawah standar. Nah makanya kan air namanya petani kan terus si air ngaran-ngaran keterangan pH pemupukan sih bisa kumal lobana ya mupuk dah keterangan apa sih yang dibutuhkan oleh tanah gitu kan. Kamu terang kan pH-nya pemenang genep ya dalam artian maksimal kan gas genep maksimal dianggapnya otomatis pasti benar kebutuhannya itu hanya 1, 2, 3
pemikiran di bawah kan naon sih yang dibutuhkan semuanya gas terlalu zat asalnya terlalu tinggi kan naon perlu dibutuhkan kan di masyarakat mata yang terang justru eta kendala nama sebetulnya sebab kan tiap aliran sungai itu tidak sama Pak aliran anu disebut pH tanah aliran satu desa wae belum tentu sama tergantung aliran air ada saguling ada di saguling kalau sama pH makan jaya jelas pernah teh gitu nyobian hanya 5 pH 5,3 juga atau 5,2 masih jauh di start. masih jauh tadi kan sementara kan terus kimia juga kan tidak ada kesulitan akhirnya Oh jadi sebenarnya ayah pemasaran dia gitu. Bantuan ya walaupun memang ada bantuan kali itu hanya sebatas bantuan tapi kan keberlangsungan kelompok kan tidak tergantung ada bantuan. Oh jadi dikasih bantuannya belum tentu dipakai gitu dipakai ay bantuan mah cuman kan tentu salamina ay bantuan mah hanya sewaktu-waktu ya. nah untuk kelanjutan pertanian teh tamun hayang sami satu hamparan itu hoyong teh bawana ayeuna beunina anu bervarietas naon susah teh hayang nyamikeun teh nah cenah urang merek ieu we jadi satu hamparan pun berbeda-beda jenis padi nah gitu ai hayang mah gitu satu hamparan itu sama kualitas jadi biar rawan penyakit maksudnya kan gitu jadi sistem pemupukan pun enggak kayak sakumaha tarik mupuk ya lamun aya nasi baru basana teh apa pH tanah kan bingung sebetulnya yang butuhna teh unsur naon sih tanah di urang nah itu sementara yang jadi kesulitan di permasalahan di kelompok hanya sebatas tahunya teh 5, sekian parahnya itu kan dengan catatan paling ada pilih wah ini butuhna teh kapur berarti pengapuran itu hanya sebatas yang berkah hiji pengalaman nu teh sabaraha lah baru gitu ya. Tapi jelas namun di bawah genep pasti membutuhkan kapur ya. Kurang baik eta oge susah untuk menerapkan pola sistem pola pengapuran teh susah walaupun sudah dikasih tahu bahwa ini perlu pengupukan pengapuran oke susah masih sulit karena aliran itu percaya ya naon lah sawah di kapur hama penyakit apa aja ya Pak kendalanya? hama penyakit sebetulnya ayah oke dasar selalu dikonsulkan hanya paling dipotokkan gitu jenis penyakit naon paling dia sama dia selalu Yang biasa terjadi gitu Pak. paling ya warang anu susah ditanggulangi kalau sebatas modalna naon disebutna pucuk putih jadi naon disebutna sundak nu itu mah masih mending tapi yang susah ditanggulangi lah hama kadang-kadang cepat gitu nyebarnya cepat penanggulanganna ada hese ya. Di kelompok mah ya tahu sebetulnya masalah kesulitan ini ada nama alhamdulillah murna aya BPP aya PPL aya anu bagian bina pertanian oke aya POPT bagian obat-obatan aya sama 3 konsul sebetulnya jadi dipermudah ku pemerintah cuma tinggal nya daek naunggu urang itu konsultasina jeung BPP aya Dan mungkin itu kesimpulannya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Ditutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tani padi Balengmoyan. Kelompok tani Balengmoyan merupakan kelompok tani padi yang berada di Desa Mekarjaya dan berdiri pada tahun 1985. Kelompok tani Balengmoyan ini adalah kelompok tani padi di mana dalam menjalankan usaha tani padinya sumber air yang digunakan untuk pengairan sawah adalah menggunakan tadah hujan. Dari hasil wawancara diketahui ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kelompok tani padi,
Di antaranya yaitu kendala air. Air memiliki peran penting dalam berusaha tani, terutama usaha tani padi sawah. Tanaman padi merupakan tanaman yang membutuhkan banyak air, khususnya pada saat pertumbuhan harus selalu tergenang air. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala air diperlukan manajemen pengairan yang baik, meliputi semua rangkaian-rangkaian kegiatan yang terus-menerus secara terpadu. Untuk menangani ketersediaan air, pembagian air perlu dilakukan dengan cara mengalirkan air pengairan ke saluran-saluran air primer dan sekunder. Untuk kebutuhan air tanaman padi sawah mencakup perhitungan air yang masuk ke sawah dan keluar dari lahan sawah, sebab air yang ada di petekan sawah dapat bertambah akibat hujan dan hal lainnya. Pada pertanaman padi terdapat 3 fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif dari 0 sampai 60 hari, fase generatif dari 60 sampai 90 hari, dan fase pemasakan 90 sampai 120 hari. pH tanah. Kendala lain yang dihadapi oleh kelompok tani Balemoyan adalah pH tanah. Pengukuran pH tanah perlu dilakukan untuk keberhasilan budidaya tanaman, terutama budidaya tanaman padi. Adapun cara untuk menaikkan dan menurunkan pH tanah. Cara menaikkan pH tanah yaitu dengan menambahkan kapur atau kaftan, karena dengan cara ini dinilai sangat efektif untuk menaikkan pH tanah serta dapat menghindari keracunan bagi tanaman, karena kapur mengandung kalsium yang dapat tercampur dengan mineral magnesium sehingga pH tanah dapat naik. Sedangkan untuk menurunkan pH tanah, salah satu caranya adalah dengan memberikan belerang atau sulfur agar pH tanah menjadi netral dan tidak terlalu tinggi. Dan yang menjadi kendala terakhir bagi kelompok tani Balemoyan adalah serangan hama, di mana hama yang kerap sekali menyerang tanaman padi adalah hama wareng. Wareng adalah sebutan umum untuk serangga penghisap cairan tanaman, sehingga dapat menyebabkan gagal panen bagi petani. Dan untuk pengendalian hama wareng sendiri, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan bahan kimia berupa insektisida sehingga tanaman padi tidak terserang oleh hama. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil Desa Mekarjaya. Desa Mekarjaya merupakan salah satu desa yang berada di Kota Ciamis dan terletak di Kecamatan Barengpeng, di mana Desa Mekarjaya terbagi atas 3 dusun, yaitu Dusun Balemoyan, Dusun Mekarsari, dan Dusun Pasir Datar. Potensi sumber daya alam. Desa Mekarjaya memiliki luas lahan yaitu 390,72 hektar, yang dimana lahan-lahan tersebut terbagi atas lahan sawah yang luasnya 20,98 hektar, lahan kering 210,60 hektar, lahan perkebunan 63,54 hektar, dan fasilitas umum 96,90 hektar. Untuk iklim sendiri, Desa Mekarjaya memiliki kelembapan 70% dengan suhu rata-rata harian sekitar 29 derajat Celcius. Sedangkan untuk jenis tanah yang ada di Desa Mekarjaya yaitu tanah merah dengan tekstur pasiran. Topografi Desa Mekarjaya kebanyakan adalah perbukitan dengan tingkat kemiringan tanah 15 derajat. Untuk potensi sumber daya manusia, Desa Mekarjaya memiliki jumlah penduduk
3.571 orang, di mana jumlah laki-laki 1.801 orang dan jumlah perempuan 1.770 orang, dengan kepadatan penduduk sekitar 9,14 km. Dan untuk mata pencaharian masyarakat Desa Mekarjaya yang tercatat, di mana petani sekitar 156 orang, pegawai negeri sipil 45 orang, peternak 56 orang, Polri 5 orang, wira swasta 536 orang, pekerja serabutan 36 orang, dan pelajar 632 orang.